langsung aja ke soal ya. Nih kakak baca ini. Bebek kuek hendak menyeberangi ladang yang berbentuk persegi secara diagonal dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Area ladang terbagi dalam petak-petak dan setiap petaknya hidup beberapa katak. Gambar berikut ini menunjukkan petak-petak dengan angka di dalamnya yang menyatakan banyaknya ekor katak di situ. Ketika kuek berada di suatu petak, maka ia harus menyapa satu demi satu katak. Ini gambarnya ya. Ini gambarnya. Saat ini, bebek kuek agak terburu-buru, jadi tidak ingin berlama-lama menyapa katak-katak yang ditemuinya. Ia sudah berada di petak kolom A baris 5. Kita sebut petak A5 ya. Dan pada akhirnya ia harus tiba di petak E1. Dari suatu petak, ia hanya bisa ke petak di sebelah atas, bawah kiri, atau kanannya. Lintas mana yang harus bebek kuek lalui supaya banyaknya katak yang ia sapa adalah sesedikit mungkin. Jadi sesedikit mungkin ya. Dari A5 pokoknya harus nyampe di E1 nih, harus nyampe di sini. Dan yang paling sesedikit mungkin ia menyapa katak-katak tersebut. Ya udah, langsung aja nih kita jawab. Kayaknya kita hitung-hitung, kita coba-coba dari A sampai E ya. Dari A sampai E coba kita hitung ya. Nah, ini kakak coba yang A dulu nih ya. Kita coba yang A dulu. Ini yang A ya. Kita coba yang A. Ini dari A5. A5 ini ya. Ini A5. Terus B5. Sini B5. C5. C5 ke sini. Terus D5. D5 ke sini. D5. D4. D4 ke atas. D3. Ya. D3 ke atas. D2. D2 ke atas. D1. Terus ini. E1. Nah, ini jumlahnya berapa nih? 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 2, 14. 14 ditambah 2, 16. 16 tambah 2, 18. 18 tambah 5, 23. Ini jumlahnya 23 ya. Yang A. Coba yang B. Coba yang B. Ini yang B nih. A5, A4. A5, A4, A4 ini ke atas. Terus A3. A3 ke atas. A3 ke atas. B3. B3 mana B3? B3 ke kanan. C3. Ini C3, C2. C3 mana? C3. C3. Terus C2 ke atas. D2, D2 ke kanan, D1 ke atas, terus ini. Coba kita jumlahin, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 4, 12, tambah 2, 14, tambah 1, 15, tambah 2, 17, tambah 2, 19, tambah 5, 24. Ini 24 ya. 24, coba yang C. A5, B5, C5. A5, B5, C5, terus D5, E5, E4. D5, D5 mana? D5, D5, E5, E5 ini E4 ke atas, E3, E2, E1. Coba kita totalin, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6, tambah 2, 7, tambah 3, 10, tambah 3, 13, tambah 3, 16, tambah 2, 18, tambah 5, 23. Ini 23. Ya, coba yang D. Nih, yang D ya. Yang D nih. Yang D A5, A4. A5, A4 ke atas. B4, B3. Terus B2 ke atas lagi. B1 ke atas. C1 ke kanan, D1 ke kanan lagi, E1. Coba kita totalin. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 1, 7. Tambah 4, 11. Tambah 2, 13. Ya. 13 tambah 3, 16. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 2, 22. Tambah 5, 27. Wah, ini besar banget nih. Coba yang E nih.
Coba yang E ya, ini yang E. A5B5. A5 B5 ke kanan. B4 C4. B4 ke atas, C4 ke kanan, C3 D3. C3 ini C3, D3, terus D2 ke atas, D1 ke atas, terus E1 ke kanan ya. Kita jumlah ini. 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 5. 3 tambah 2 5, 6, 7 8, 9 10, 11 12, 13 14, 15 16. 16 tambah 5 21. Nah, E yang paling kecil ya. Jadi jawabannya yang E. Jadi kita cobain aja satu-satu ya. Daripada bingung kita cobain satu-satu. Nah, ini ada soal selanjutnya ya. Kakak bacain lagi. Jaka memiliki 2 buah takaran air, A dan B. Masing-masing volumenya adalah 35 mili dan 48 mili. Jika Jaka ingin mengambil tepat 22 mili air, maka Jaka dapat melakukannya dengan menggunakan 3 langkah ya. 3 langkahnya itu 2 kali dengan takaran A, 2 kali 35 kan 70, 2 kali takaran A nih, lalu kurangkan dengan 1 kali ya, kurangkan dengan 1 kali takaran B. Jadi 70 dikurang 48 sama dengan 22. Plus 2 artinya 2 kali takaran A, lalu dikurangkan dengan 1 kali takaran B ya. Jadi ini totalnya itu 3 ya. Ini totalnya 3 gitu. Ini harga mutlak aja. Ini dikurang 1 artinya kan ada 1 kali langkah takaran ya. Berarti 2 ditambah 1 ini 3. Nah, jika Jaka ingin mengukur tepat 10 mili, berapakah langkah minimal penakaran yang diperlukan? Nah, ini kan jadi persamaannya kayak gini ya. Kakak bisa tulis persamaannya itu 35X ya, ditambah 48Y. Dia harus menghasilkan 10 mili ya. Nah, ini sih nanti ditambah atau dikurang sih sama aja ya. Kalau di sini kan artinya kurangkan, berarti ini minus ya. Ya bisa jadi nanti Y-nya negatif gitu. Kira-kira nilai X-nya berapa ya? Atau Y-nya berapa sehingga menyebabkan hasilnya nanti 10. Nah, kalau pakai logika sendiri ya, kita bisa tebak nih X-nya sama dengan 14 sedangkan Y-nya sama dengan min 10. Coba deh, 35 dikali 14 ditambah 48 dikali dengan minus 10. Ini minus 10 artinya dikurangkan ya. Dikurangkan 10 langkah takaran yang B gitu. Coba hasilnya 10 nggak ya? Ini kan 48 dikali min 10 itu minus 480. 35 dikali 14 itu 490. Kalau dikurang hasilnya 10. Nah, ini benar ya. Nah, ini yang paling kecil nih. 14 dan 10 ini adalah yang paling kecil. Nanti kamu bisa coba-coba kok. Kamu coba-coba kira-kira nilai X-nya berapa dan Y-nya berapa. Sehingga menghasilkan nilainya 10. Nah, berarti ya takaran si A itu sama dengan menambahkan 14 takaran A. Sedangkan takaran B yang 48 itu mengurangkan 10 kali takaran si B48. Jadi totalnya mestinya itu hasilnya harus 24 gitu. Tapi ini nggak ada nih di option nih. Ini kalau kamu bisa lihat, ini sebenarnya ngambil dari Olimpiade Sains Komputer kira-kira tahun 2013 deh. Dan optionnya juga nggak seperti ini. Harusnya itu 24. Jadi ini hasilnya harus 24 ya. Gitu ya. Nah, kalau pakai logika itu seperti ini. Sebenarnya ada cara matematika untuk mendapatkan nilai X sama Y dari persamaan 35X tambah 48Y sama dengan 10. Gimana cara mencari nilai X dan Y-nya? Nah, ini kita bisa gunakan persamaan Diopantin. Ya.
Ini kalau seandainya kamu mau tahu persamaan diopantin, kamu bisa DM ke kakak ya. Nanti kakak jelaskan secara detail. Cuma emang agak ribet persamaan diopantin. Kamu harus mencari FPB dari 35 dan 48. Ya, nanti ya agak ribet deh. Mendingan pakai cara logika kok. Pakai cara logika itu adalah cara yang paling cepat. Kamu bisa kalau mau pakai persamaan diopantin DM ke kakak ya. Soal selanjutnya. Nih, kakak bacain lagi. Pak Zaki memiliki 12 permen identik yang akan dibagikan kepada 3 orang cucunya. Cucunya itu bernama Abi, Bibi, dan Cabi. Permen yang diberikan tidak bersisa. Dalam pembagian tersebut bisa saja ada cucu yang tidak mendapatkan permen sama sekali. Sedih. Tentu saja satu permen tidak bisa dibagi kepada lebih dari 1 orang. Jadi kalau 1 permen itu kagak bisa dibagi lagi ke lebih dari 1 orang. Karena Cabi merupakan cucu kesayangan, si Cabi itu cucu kesayangan. Maka Cabi selalu mendapatkan lebih dari 6. Si Cabi lebih dari 6 dapat permennya. Yang ditanya berapa banyak Pak Zaki membagikan permen tersebut ke cucu-cucunya. Ya, ada berapa banyak? Ya udah, si Cabi itu harus lebih dari 6. Berarti si Cabi itu 7 kan? Benar nggak? Si Cabi itu 7, ya berarti si Abi ditambah Bibi itu sama dengan 5 dong. Ya kan? 5. Kan totalnya ada 12. Nah, ini kemungkinannya bisa si A dapatnya 0, si B-nya 5. Terus 1, 4. Terus 2, 3. 3, 2. 4, 1. Bisa jadi si A dapat 5, si B 0. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Coba kalau C-nya 8. Berarti A tambah B-nya sama dengan 4 ya. Bisa jadi 0,4. 1,3, terus 2,2, 3,1, atau bisa jadi si A dapatnya 4, si B-nya 0 ya. Totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Coba kalau cabinya 9 ya. Cabinya 9 berarti A tambah B-nya sama dengan 3. Ini 0,3, 1,2, 2,1 sama 3,0. Si B kemungkinan dapat 0, si A dapat 3. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Coba kalau C-nya sama dengan 10. A tambah B sama dengan 2, berarti 0,2, 1,1, 2,0. 1, 2, 3. Ada 3. Terus kalau C-nya 11, berarti A ditambah B-nya sama dengan 1. Kemungkinannya bisa 0,1 atau 1,0. Ada berapa? 1, 2, berarti ada 2. Coba kalau C-nya sama dengan 12. C-nya 12, ya berarti A sama B-nya nggak dapat apa-apa. Tuh, A sama B-nya nggak dapat apa-apa, berarti 0,0. Ini ada 1. Yaudah, coba totalin ya. 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. 11 tambah 4, 15, 18, 19, 20, 21. Ya, berarti jawabannya yang B. Soal selanjutnya. Rangga baru saja membuat 5 buah kolom ikan yang baru. Posisi kolom-kolom ikan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Rangga perlu membangun saluran air yang menghubungkan kelima kolam tersebut, sehingga memudahkan dalam proses pengisian dan penggantian air. Sesuai dengan kontur areanya, biaya membangun saluran air antar kolam bisa berbeda-beda, ditunjukkan dengan angka pada garis penghubung pada gambar di atas. Dalam satuan puluhan ribu rupiah. Misalnya biaya membangun saluran air antara A dan B adalah 40.000. Nih A sama B 40.000, cuma ditulisnya 4 aja ya.
Sedangkan biaya membangun saluran air antara A dan E nih 90.000. Cuma ditulisnya 9 aja. Rangga dapat menggunakan skema berikut untuk menghubungkan kelima kolamnya. Ini skema yang ada di soal ya. Kita bisa jadi ngebuat skema lain ya. Misalkan hubungkan A dan B. A dan B 40.000, B dan D 60.000, terus D dan C, ini D dan C 70.000, terus A dan E ya, A dengan E dengan biaya 90.000 ya. Berarti kan udah semua saluran air ya yang terhubung. Berarti totalnya itu Rp260.000. Tentunya ada skema-skema lain untuk menghubungkan kelima kolam dengan biaya yang berbeda-beda. Berapakah biaya minimum yang ditanya minimum yang harus dikeluarkan Rangga agar kelima kolamnya terhubung semua? Ya udah nih, biaya yang paling minimum itu coba deh. E ke D dulu tuh, kan yang paling D ke E maksudnya. D ke E ini sama dengan 2 ya. Terus E ke C. E ke C 5 ya. Jangan D ke C karena D ke C itu 7. Mending E ke C ya. E ke C itu 5. Terus C ke A 3. Lalu A ke B sama dengan 4. Coba totalin. 7, 10, 14 ya. Ini yang paling kecil kakak nemuin. Coba kalian kali aja ada yang lebih kecil daripada itu. Ya, nggak apa-apa, sok aja ya. Ada yang paling kecil dari 14 nggak nih? Ya, kalau kakak jawabannya 14. Kalian harus cari coba yang paling kecil. Soal selanjutnya, Andika siang itu pergi ke perpustakaan. Andika paling suka matematika. Di salah satu rak, dia berhenti dan memperhatikan susunan buku yang ada di rak tersebut. Di dalam rak tersebut terdapat 20 buku dengan komposisi 5 buku 2019, jadi ada 5 buku 2019, ada 4 2018 ya, ini 2018, sedangkan 6 2017, 6 itu 2017. Terus dan sisanya merupakan buku terbitan 2016 ke bawah ya. 2016 itu sisanya berarti 5 ya. Andika tertarik untuk membaca 2 buku. Dia tertarik untuk membaca 2 buku, yaitu 2019 atau 2018. Berapa banyak komposisi buku yang bisa dipilih oleh Andika? Kemungkinannya kan bisa gini ya. Dua-duanya itu 2019 atau dua-duanya itu 2018 atau 1 2019 dan satunya 2018 ya. Kemungkinannya bisa seperti ini ya. Berarti yang 2019 itu 5C2, 2018 itu 4C2, 2019 itu ada 5C1 dikali 4C1. 5C2 itu 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial, 5, 4, 3, 3 faktorial 2 kali 1, coret-coret, 5 kali 4 20 dibagi 2 10. Kalau 4C2 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial 4, 3, 2 faktorial 2 faktorial 2 kali 1, coret-coret ya. 4 kali 3 12 dibagi 2 6. Berarti ini 10 tambah 6 tambah 5C1 itu 5 ya. Kalau bawahnya 1 pasti yang hasilnya yang atas nih. 5 dikali 4C1 itu 4. Berarti 16 ditambah 20 36. Jadi jawabannya yang B. Soal selanjutnya, Windra dan Windri adalah lulusan SMA dan sedang merintis sebuah startup di bidang makanan. Mereka menamai startup mereka dengan Buka Buki.
Windra bertindak sebagai direktur utama, dan Wintri bertindak sebagai direktur teknis. Di fase awal startup, tahun ini mereka langsung mempunyai 40 karyawan. Wih, mantap ya. Lulusan SMA nih, nah, kalian juga bisa mempunyai 40 karyawan. Pada tahun kedua, mereka memiliki 75 karyawan. Sejak saat itu, mereka mempunyai kebijakan bahwa untuk setiap tahun, jumlah karyawannya adalah 2 kali ya dari jumlah karyawan pada tahun sebelumnya. Ya, 2 kali tahun sebelumnya. Terus dikurangi dengan jumlah karyawan pada 2 tahun sebelumnya ya. Gitu. Windra sedang membuat perencanaan pengembangan perusahaan untuk dipresentasikan di depan para investor. Investor menanyakan tentang jumlah karyawan. Jika perusahaan tetap berdiri pada tahun ke-20, bantulah Windra dalam menjawab pertanyaan investor agar startup mereka bisa mendapatkan modal dari para investor. Jadi yang ditanya itu tahun ke-20 ya, yang ditanya tahun ke-20. Tahun pertama itu kan 40 ya. Tahun pertama itu 40. Tahun kedua itu 75 ya. Tahun ketiga itu rumusnya 2 kali tahun kedua ya dikurangi dengan jumlah karyawan pada 2 tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya itu kan 40 ya. Ini 40. Ini 150 dikurang 40, 110. Sedangkan U4-nya berarti rumusnya 2 kali tahun sebelumnya, 110 dikurang dengan 2 tahun sebelumnya, 75. Ini 220 dikurang 75 itu 145. Ya, jadi pola bilangannya itu 40, 75, 110, 145. Nah, ini yang ditanya nanti U20 nih. Coba deh, ke sini ditambah 35 kan ya. Ini ke sini juga ditambah 35 nih. Ini ke sini ditambah 35 juga tuh. Ini artinya pola bilangan aritmatika dengan A-nya itu 40, bedanya 35. Nah, yang ditanya U20. U20 apa rumusnya? A ditambah 19B ya. Ini kakak langsung aja nih. Kalau 20 berarti 19B. Kalau 21 ya berarti ini 20. Tinggal dikurang 1 ya. A-nya 40, 19 dikali 3, 5. 40 ditambah 6, 665. Jadi karyawan pada tahun ke-20 705 ya. Jadi jawabannya 705. Nah, soal selanjutnya ya. Nah, ini soal persis banget nih di prediksi kakak sebelumnya. Dan alhamdulillah ya, prediksi kakak itu benar-benar prediktif gitu. Makanya nih, bagi kalian yang baru ngelihat channel kakak, insya Allah prediksi kakak untuk yang IPB insya Allah prediktif ya. Kamu bisa mempelajari soal-soal dari prediksi-prediksi kakak. Yaudah, kakak bacain ya. Komplek Aradea Smart City memiliki jalan untuk parkir mobil yang sangat panjang dan sempit. Penghuni dapat memarkir mobil di sana, tetapi untuk keluar hanya bisa dilakukan dengan mundur. Untuk memastikan tidak ada mobil yang terhalang untuk keluar, Ketua RT membuat tabel keluar masuk mobil penghuni sebagai berikut. Senin, jumlah mobil yang keluar itu 0, jumlah mobil yang masuk itu 2. Ya, ini tabelnya seperti ini ya. Kalian bisa baca. Terus setiap pagi mobil keluar dahulu sebelum mobil berikutnya masuk. Seperti terlihat pada tabel, tidak ada mobil yang keluar komplek pada hari Senin. Dian parkir di depan, sedangkan Budi parkir di belakangnya. Mobil siapa sajakah yang parkir di hari Jumat? Ya, jadi ini urutannya pemilik mobil dan urutan masuk ya. Jadi si Dian itu masuk duluan, setelah itu Budi. Ya, berarti yang keluar itu nanti Budi duluan nih. Jadi hari Senin ya di jalan itu ada 2 mobil, Dian dan Budi ya. Dian dan Budi masuk di dalam jalan itu. Nah, hari Selasa jumlah mobil yang keluar ini 1 nih. Ya berarti si Budi dong, si Budi. Ya, si Budi keluar sedangkan jumlah mobil yang masuk ada 3. Berarti hari Selasa, ini hari Selasa itu adanya si Dian, Kety, Beni sama
Roy, ya. Nah, hari Rabu jumlah mobil yang keluar ada 2. Ya, ada 2. Berarti yang keluar itu si Roy, ya. Si Roy ini keluar, si Benny juga keluar. Karena kan 2 ya. Nah, berarti pokoknya Roy sama si Benny keluar. Setelah itu, jumlah mobil yang masuk di hari Rabu ada 1, yaitu si Desi. Berarti hari Rabu itu yang ada si Dian, ya, Dian, Kathy, si Benny sama si Roy kan keluar ya. Terus masuk si Desi, berarti ini Desi. Nah, ini Desi. Nah, hari Kamis jumlah mobil yang keluar 0, nggak ada yang keluar. Tapi jumlah mobil yang masuk ada 2, yaitu Vina dan Rosa. Berarti hari Kamis itu mobilnya itu yaitu Dian, Kathy, Desi, Vina, sama si Rosa. Lalu hari Jumat ada 3 nih yang keluar. Ya, hari Jumat nih ada 3 yang keluar ya. Pastinya kan si Rosa keluar, Vina keluar, terus Desi keluar ya. Nah, setelah itu hari Jumat jumlah mobil yang masuk ada 1. Jadi hari Jumat itu mobilnya yaitu si Dian, si Kathy, sama si Virgo ya. Jadi jawabannya Dian, Kathy, sama si Virgo hari Jumat ya. Soal selanjutnya. Sebelum membuka restoran, Pak Sairoy memiliki toko yang berjualan batang kayu untuk hiasan dinding. Batang kayu yang dijual sudah dalam bentuk potongan dengan panjang 1, 2, 3 cm, dan seterusnya. Setiap panjang batang kayu memiliki harga yang berbeda, semakin panjang semakin mahal. Agar memperoleh omset yang tinggi, Pak Sairoy akan memberikan potongan dengan total nilai maksimal kepada pembeli. Sebagai ilustrasi, jika diketahui harga potongan sebagai berikut ya. 1 harganya 1, 2 harganya 3, anggaplah dolar lah ya. Panjang 3 ini 5, panjang 4 ini 7. Maka pada pembeli batang dengan panjang 4 cm, Pak Sairoy akan memilihkan 1 batang dengan panjang 4 cm sehingga diperoleh total nilai 7. Namun jika harga potongan adalah ini ya tabelnya, maka Pak Sairoy akan memilihkan 2 batang yang masing-masing memiliki panjang 2 sehingga diperoleh total 6. Sekarang datang pembeli yang menginginkan batang 8 cm dan diketahui harga potongan adalah, ini harga potongannya ya. Ini, nah yang ditanya berapa total maksimum? Nih, total maksimum yang mungkin dapat diperoleh Pak Sairoy. Kalau 8 cm kan kemungkinannya yaitu 7 sama 1 ya. Tapi ini nilainya 1, ini 17. 17 tambah 1 kan 18. Ya, mungkin masih ada yang lebih maksimum lagi. Coba ya. Kalau 6 sama 2. Ya, 6 dan 2. 6 itu kan harganya 17 ya. Sedangkan 2 itu harganya 5. Ini kalau di total 22. Nah, ini mungkin yang paling maksimal ya. Coba kalian kalau masih ada yang lebih maksimal lagi, komen aja ya di kolom komentar. Kalau memang ada yang lebih maksimal daripada 22. Kalau kakak sih dapetnya 22. Oke, ya udah jawabannya 22. Soal selanjutnya. Selisih jumlah umur Budi dan Jaka 6 tahun yang lalu dan jumlah umur Budi dan Jaka 5 tahun yang akan datang merupakan 2 kali dari selisih umur Zeta 6 tahun yang lalu dan 5 tahun yang akan datang. Nah, selisih umur Budi dan Zeta adalah 31. Jadi persamaan yang pertama ini kita dapat Zeta dikurang Budi ini sama dengan 31. Ya, persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, jumlah umur Jaka dan Zeta 1 tahun yang lalu. Jadi si Jaka kalau 1 tahun yang lalu, kalau dijumlah sama Zeta 1 tahun yang lalu itu jumlahnya 70. Ini kakak rapihin ya. Ini min 1 kan min 2 ya. Jadi Jaka ditambah Zeta, min 2 pindah kanan jadi plus 2, nih jadi 72.
Oh ya dah, ini kakak eliminasi ya. Ini taruh di sini. Jadi si Z dikurang B sama dengan 31. Ini kalau kakak kurang, habis ya Z-nya. Habis Z-nya jadi J ditambah B. Min ketemu min jadi plus. 72 dikurang 31 itu 41 ya. 41. Nah setelah itu ada informasi lagi nih, umur Jaka 7 tahun yang lalu ya. Jadi umur Jaka 7 tahun yang lalu, Jaka dikurang 7 itu merupakan 2 kali dari umur Budi 7 tahun yang lalu. Jadi umur Budi 7 tahun yang lalu. Ini kakak rapin lagi, ini 2B, ini min 14. Jadi Jaka itu sama dengan 2B min 14 ditambah 7 itu min 7. Ini kakak cemplungin ke sini ya. Ini cemplungin ke sini jadi 2B dikurang 7 ditambah B sama dengan 41. 3B sama dengan 41 ditambah 7 48, dapatlah B-nya sama dengan 16. Ya, B-nya 16 berarti J-nya sama dengan 2 dikali 16 dikurang 7 32. Ini kan 32 ya. 32 dikurang 7 itu 25. Jakanya dapat. Terus zeta-nya dapat. Ini zeta sama dengan kan 31 ditambah B ya. Jadi 31 ditambah 16 47. Dapat lagi si Z-nya. Nah, yang ditanya itu umur Budi. Umur Budi berapa? 16. 3 tahun yang lalu. Dikurang 3 ini 13. Si Jaka 25 dikurang 3 ini sama dengan 22. Sedangkan Zeta 47 dikurang 3 sama dengan 44. Terus ditambah semua. 4, 5, 6, 6 tambah 3, 9, 4, 5, 6, 7. Jadi total jumlah umur Budi, Jaka, dan Zeta 3 tahun yang lalu 79. Oh ya, kalimat ini nih kayaknya kalimat meresahkan nih. Jadi kalian nggak perlu pikirin ini. Tapi sebenarnya kalau kalian cemplung-cemplungin, si Budinya 16, Jakanya 25, Zetanya 47, dimasukin ke persamaan ini sama kok ya dengan persamaan. Soal selanjutnya ya, ini ada Bu Tejo mempunyai usaha penukaran uang di kampungnya. Uang yang dimiliki Bu Tejo sangat banyak sehingga dapat melayani seluruh permintaan setiap orang. Terdiri atas uang logam 500 sama 1000 dan uang kertas 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 cepet. Sebagai contoh, jika ada warga yang mau menukarkan uangnya senilai 2000, maka Bu Tejo dapat memberikan 3 kemungkinan penukaran. 1000, 1000-nya 1, 500-nya 2, 500-nya 3. Nah, saat ini datang Yuning ingin menukarkan uangnya senilai 20.000 ya. Nah, berapa kemungkinan penukaran uang tersebut jika Yuning tidak mau menerima uang logam 500 sama 1000 ya. Yaudah nih, kemungkinannya apa aja nih? Kalau 20.000 itu 2000-nya kali 5 kan 10.000 ya. Ditambah 10.000-nya kali 2 pas ya. Ini 20.000. Ini kemungkinan yang pertama. Terus 2000-nya berapa nih? 10. Kalau 10 20.000 ya. Nah, ini udah pas nih. Ini udah pas 20.000. Ini kemungkinan yang kedua. Terus kemungkinan yang ketiga, nah ini 2000-nya ya dikali 5, terus 5000 dikali 2. Ini 20.000 ya. Ini 20.000. Ini kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat, 10.000-nya ada 2. 10.000-nya dikali 2. Ini 20.000. Kemungkinan keempat. Nah, kemungkinan kelimanya yang 5.000 sekarang ya. 5.000 dikali 4.
Ya, ini kan 20.000. Kemungkinan kelima, kemungkinan keenamnya 5.000 dikali 2 kan 10.000 ya, ditambah 10.000 kali 1, ini 20.000. Kemungkinan keenam ya. Jadi banyaknya penukaran itu ada 6 kemungkinan ya.